Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, atas kuasa Allah juga tanggal 13 Oktober 2022 tepatnya pukul 00.003 ya. Kita mulai, kayaknya yang lebih dramatis Anissa udah langsung deh. Ya, langsung aja ya ceritain tentang persalinannya. Jadi, ya alhamdulillah kejadian itu tanggal 13 Oktober, benar-benar nggak diduga ya, karena kita tuh udah merencanakan ada tanggal lahirannya, yaitu HPL ya dok, di 22 sampai 26 Oktober. Nah, tapi kita kan manusia cuma bisa berencana, dan ternyata Allah yang berkehendak. Jadi pas tanggal 13 Oktober itu tepat 1 hari setelah Anissa ulang tahun, tanggal 12 Oktober itu tiba-tiba ketubannya pecah. Terus pas lagi mau tidur itu tuh kejadiannya, pas lagi mau tidur, udah di kasur, kondisinya udah siap istirahat, nggak tahu tiba-tiba kok mules kayak pengen pup, tapi beda gitu perasaannya, kayak taunya tiba-tiba ada rembesan air, dan ternyata ketubannya udah pecah gitu di kasur kan. Airnya netes-netes, udah panik banget kayak gitu. Akhirnya langsung ngehubungin ke dokter B, langsung nelpon kan, dok ini gimana dok, pecah ketubannya. Tapi untungnya dokter B-nya langsung bilang udah langsung ke Hermina Kemayoran aja, gak usah nunggu lama lagi, dan jangan panik kata dokter gitu. Nah terus ya udah kita, oh ya udah jangan panik gitu kan ya. Walaupun sebenarnya tetap panik karena sebenarnya kita belum nyiapin yang namanya hospital bag gitu. Jadi kan itu yang harus disiapkan kan ya. Karena kita mikirnya masih 2 minggu lagi, nyantai aja, kayaknya masih bisa lah besok-besok. Nggak tahu ternyata kejadiannya cepet banget, nggak diduga. Tapi ya udah kita jalanin gitu ya. Akhirnya kita buru-buru ke Hermina Kemayoran, dan alhamdulillahnya udah standby gitu, udah koordinasi dokter B dengan suster-suster yang ada di sini. Langsung ditungguin tuh di lobi ya. Langsung kita cek pertama BB janinnya dulu awalnya. BB janinnya masih aman, terus juga level kontraksinya dicek ya. Dan ternyata masuknya kontraksinya udah teratur, jadi kalau untuk yang normal itu udah siap lahiran sebenarnya. Tapi karena Anissa sesar, dan sebenarnya itu ada drama-dramanya juga nih sebelum lahiran banget, karena sebelum pecah ketuban itu Anissa sempat suntik pengencer darah dulu. Dan iya itu karena itu rutinan selama hamil, karena ada kekentalan darah, jadi emang harus disuntik pengencer darah. Nah, tapi untuk memasuki operasi sesar yang setengah badan ya dok ya, ternyata nggak boleh berdekatan dengan suntik pengencer darah. Mungkin selanjutnya bakal diceritain sama dokter B ya. Selamat siang teman-teman media sekalian, perkenalkan saya Dr. B, dokter spesialis kandungan Anissa yang mungkin menemani perjalanan Anissa dari bayi tabung ya, dari embrio, kemudian syukurnya karena kita jadi berhubungan baik, Anissa akhirnya memutuskan untuk melahirkan di tempat saya praktek di Hermina Kemayoran. Jadi memang waktu itu kejadian saya dihubungi dini hari, ketuban sudah pecah. Rencana waktu itu memang suntikan hari itu suntikan dosis terakhir, karena kita mau operasi 1 minggu setelahnya. Karena bayinya kan kembar, kemudian ada posisi yang tidak memungkinkan untuk persalinan normal, sehingga memang kita rencana untuk sesar. Tapi apa daya, mungkin Tuhan berencana lain ya, sehingga adalah kejadian darurat saat itu. Kemudian jadi kita putuskan harus, karena ketuban sudah pecah, kita harus melakukan tindakan darurat. Nah, dramanya adalah 1, saya punya bayi kembar, 2, bayi kembarnya itu belum cukup bulan, 3, Mbak Anissa baru saja suntik pengencer darah, di mana dokter biusnya tidak berani tuh bius tengah badan karena ada resiko komplikasi. Begitu perdarahan itu terjadi, Anissa beresiko lumpuh, sehingga diharuskan untuk bius secara total. Tentu saja di situ adalah dilema ya, karena saya punya bayi kembar yang kalau dia terbius dengan bius total, maka bayi itu bisa tidak nangis, perlu alat bantuan khusus ya.
Tapi syukurnya karena koordinasi tim ya, dari awal kita sudah tahu kemungkinannya seperti itu, kita koordinasi tim, ICU bayi sudah siap, Dr. Silvina sudah siap, alat-alat resusitasi untuk bayi kembar sudah kita siapkan. Lalu kita berusaha untuk melakukan operasi dengan sangat cepat ya. Jadi 1 menit obat biusnya masuk, bayi harus lahir. Karena itu kita coba melakukan semuanya dengan cepat. Saya jadi melakukan operasi dengan sangat cepat. Waktu itu saya minta Mas Dito jangan masuk deh, soalnya saya takut Mas Dito kalau lihat Mbak Anissa diintubasi di bius umum, takutnya Mas Ditonya pingsan, saya tambah pasien lagi 1. Jadi saya bilang Mas Dito mungkin lebih baik nggak usah dulu. Tapi Mas Dito persis di luar kamar tindakan, jadi nggak di luar jauh, dia persis di luar kamar tindakan. Jadi begitu bayi lahir, Mas Dito dengar tangisannya langsung gitu ya. Nah, jadi operasi itu saya lakukan dengan cepat dan juga dengan teknik buka tumpul ya. Jadi saya hanya menggunakan pisau sebanyak 2 kali. Sisanya semuanya dibuka secara tumpul supaya mengurangi resiko perdarahan. Karena baru saja suntikan pembiusan tersebut. Dr. Silvina juga sudah gercep, siap semua. Jadi kita dengan aba-aba begitu dokter anestesi bilang, obat masuk 1 menit saya harus lahir. Waktu itu kita syukurnya dengan bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dengan doa bersama. Bayi pertama lahir langsung nangis, bayi kedua lahir juga langsung nangis gitu ya. Cuman yang kendalanya kita nggak bisa inisiasi menyusui dini langsung karena Mbak Nisanya sedang terbius total. Tapi tindakan operasinya syukurnya berjalan dengan lancar, tidak ada perdarahan yang bermakna, dan kedua bayi berhasil nangis dengan baik dan langsung ditangani oleh Dr. Silvina. Bu Anisanya oke ya dok, safety ya dok. Nah untuk bayinya gimana Dr. Silvina? Ya, terima kasih. Selamat siang, saya Dr. Silvina, dokter spesialis anak yang menangani kedua putri Bu Anissa dan Bapak Dito. Kebetulan bayinya sendiri kan bayi prematur, jadi otomatis dengan kondisi bayi prematur akan ada resiko-resiko organ-organ tubuhnya yang belum matang. Nah, organ-organ yang belum matang itu antara lainnya biasanya paling sering terjadi saluran nafasnya belum bisa kuat untuk dia bisa bernafas sendiri. Biasanya yang terjadi adalah kalau bayinya sudah lahir, seringnya itu bayinya tidak bisa langsung bernafas spontan, nggak bisa langsung nangis, atau sudah nangis tapi dalam hitungan menit atau detik nanti hitungan menit atau jam nanti biasanya bayinya akan mengalami sesak nafas. Tapi syukurlah kondisi ini tidak terjadi pada kedua putri dari Bu Anissa dan Pak Dito. Itu kondisi pertama yang memungkinkan terjadi, tapi untuk kondisi ini keduanya stabil. Lalu untuk kondisi yang kedua, biasanya akan ada masalah gangguan refleksi sap pada bayi yang lahir prematur yang masih kecil karena dia ototnya masih belum terlalu kuat, jadi dia belum bisa menetes secara langsung. Tapi karena Ibu Anissanya juga cukup rajin untuk nenenin dedeknya sendiri juga cukup aktif, dengan kondisi prematuritas pun mereka berdua juga cukup kuat nyengotnya, jadi refleksi sapnya berdua sudah cukup matur dengan kondisi prematuritasnya mereka sendiri. Lalu untuk kondisi ketiga biasanya yang sering terjadi juga adanya gula darah yang cukup rendah. Sudah kita pantau, sudah kita cek, lakukan observasi juga, mereka berdua masih cukup stabil sejauh ini, jadi tidak ada masalah yang berkaitan dengan prematuritas pada kedua bayi, walaupun mereka lahirnya masih dalam masa prematurnya. Jadi untuk saat ini kondisinya berdua stabil. Oke baik, terima kasih Dr. Silvina, Dr. Bilioni. Selanjutnya dari teman-teman media dan wartawan, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin nama Kak Anissa, nama sang bayi dan berat badan tinggi. Berat badan dan lebih mirip ke siapa sih? Tinggi, berat badan. Alhamdulillah anak yang kami nantikan berjenis kelamin perempuan dua-duanya. Yang pertama dengan berat badan, nama. Sebenarnya kita namanya disimpan dulu untuk Dirahasiakan ya Pak? sampai 7 hari nanti. 7 hari insya Allah akikah, nanti setelah digundul rambutnya, terus nanti jadi kurban dua buah kambing ya kalau dari kita ya. Itu baru dikasihkan nama. Tapi kalau kita sekarang untuk supaya ada panggilannya, nggak baby twins lagi. Yang pertama namanya Alma panggilannya. Yang kedua namanya Alsa. Nah kalau Alma ini beratnya 2,924 dengan tinggi badan berapa tuh ya? 48 ya? 48 cm. Terus
Yang kedua Alsya ya, itu 2,12 kg dengan tinggi badan 45 cm. Benar-benar sampai sekarang pun kita sampai aktivitas 2 malam ya di Hermina Kemayoran ini kayak masih beneran masih mimpi gitu, karena semuanya berlalu begitu cepet ya. Yang asalnya tadi udah direncanakan HPL-nya 2 minggu lagi, tahu-tahu harus disegerakan, harus ke rumah sakit. Kita di apartemen di Jakarta, stay dari Bandung cuman berdua doang. Rencananya seminggu sebelum lahiran keluarga yang di Bandung datang untuk membantu gitu kan ya. Tapi sampai saat jam tengah malam kita langsung berangkat ke Hermina Kemayoran, keluarga belum ada yang bangun. Kita chat di grup, Anissa pecah ketubaan, sama sekali nggak ada yang grid. Ada yang grid di luar kota ya, di Cirebon, terus yang lain belum pada bangun juga. Terus sebenarnya apa ya yang mungkin panik juga lah, ibaratnya wah gimana nih, udah lah kita langsung kontak langsung tim dokter di Hermina Kemayoran. Alhamdulillahnya udah langsung di prepare ya dengan baik ya. Terus ada lagi yang membuat kita panik juga tuh, mimpi ataupun harapan semua orang kan, persalinan ini yang selama kita nanti-nantikan pengen ada diabadikan yang momennya ya, ada dokumentasinya juga. Itu pun ada tim sebenarnya yang sudah kita dealkan untuk kerjasama untuk mendokumentasikan pada saat persalinan itu. Tapi saat kita chat jam 1 pagi itu pun sama kondisinya, tidak ada respon. Bahkan checklist 1 sebenarnya kan belum bangun juga ya dengan kondisi yang dadakan ini. Udah pasrah, ya Allah gimana ini, siapa yang dokumentasi. Cari kotak sana sini, alhamdulillah juga tim Hermina Kemayoran juga ngebantuin untuk dapetin tim yang untuk dokumentasi ini juga. Dan dengan kondisi operasi sesar yang mungkin biasanya kita lihat ya, ada suami dan istri pun sama-sama menyaksikan bagaimana proses diambilnya ataupun dikeluarkannya anak-anak kita dari rahim ya. Tapi dengan kondisi ini pun kita udah pasrah ya, udah sama dokter B pun kita udah dikasih kemungkinannya 2 pilihan itu. Hampir semua momen persalinan akan menjadi momen kebahagiaan gitu ya. Tapi ada pun juga tidak diabadikan dengan fotografi gitu ya, ataupun video. Akhirnya kita pun alhamdulillahnya dengan kita berpasrah, kita lebih mementingkan save life dulu nih, bayi-bayi kita selamat, terus juga Anissa dan juga selamat. Jadinya langsung ya keburu datang ya, alhamdulillah ya. Setelah kita udah pasrah, alhamdulillah ada tim juga yang udah didapatkan. Walaupun aku pun nggak bisa melihat, menyaksikan gitu. Anissa pun masih dalam keadaan dibius total. Kalau Anissa bahkan melihat dan menyentuh bayi-bayinya itu hampir 12 jam ya. Jam 3.14 itu dilahirkannya yang bayi pertama. Anissa baru nyentuh melihat bayinya juga setengah 3 sore ya. Karena diobservasi dulu, karena kan bayinya harus benar-benar dipantau dulu ya kesehatannya, kembangnya juga. Waktu silakan Mas Anggito keluar berdiri gitu kan, berdoa, tahu-tahu udah ada suara itu benar-benar ya Allah, itu air mata semua bercucuran karena ya Allah pengen langsung lihat gitu. Anissa pun pengen sama-sama mendampingin sebenarnya, tapi ya alhamdulillah udah dipercayakan sama tim dokter Hermina Kemayoran. Terus juga saya ucapkan terima kasih juga, terus yang pada seluruh keluarga juga yang udah mendoakan di rumah, kerabat-kerabat juga yang udah mendoakan, dan pastinya harapan juga untuk seluruh pejuang garis 2 juga ya, semoga dikaruniakan keturunan dan juga harapan yang selama ini diimpikan. Ada makna khusus? Seperti apa sih rasa syukurnya setelah akhirnya baby twinsnya lahir dengan selamat? Iya, sama sih sebenarnya kayak gitu, benar-benar masih nggak nyangka gitu, tapi bersyukur banget alhamdulillahnya. Semuanya tuh berjalan dengan lancar walaupun di luar prediksi ya. Dan merasakan apa ya, selama ini tuh cuman kayak ngelihat orang lain, tapi ini kejadian di kehidupan aku, dan merasakan pertama kali menjadi seorang ibu itu luar biasa banget. Apalagi kemarin pas udah lahiran, terus nyobain ngasih ASI gitu kan ya.
rasanya luar biasa, apalagi 2 bayi langsung sekaligus gitu. Di waktu yang bersamaan, wah bener-bener apa ya, speechless, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi itu kayak bahagia banget luar biasa, bersyukur. Alhamdulillah, apalagi ini kan bener-bener buah hati yang kita nantikan selama ini, udah menanti hampir 4 tahun lamanya gitu kan, dan ya butuh perjuangan juga gitu, dan makanya kita juga bisa merasakan banget perasaan teman-teman yang sedang berjuang menjadi pejuang garis 2 gitu kan ya. Kita juga mendoakan teman-teman semua yang sedang berusaha mendapatkan keturunan, semoga dipermudah oleh Allah, dan ya tetap semangat lah pokoknya gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Anissa. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau tanya lagi? Boleh, silakan. Ibu dulu. Mbak, mau nanya Mbak Nisa, apa nanti bisa planningnya itu mau diasuh dengan banyak sendiri atau pakai jasa babysitter gitu? Bibinya ya? Iya, atau ada pihak keluarga bisa ibunya gitu untuk mengasuh bantuannya? Iya, awalnya sih pengennya sih kita berdua doang gitu yang ngurus baby, karena kan 2, nanti kamu ngurus 1, aku ngurus 1 gitu ya. Tapi pas kenyataannya ternyata emang kayak harus butuh tim gitu. Jadi kayak kalau untuk sekarang sih masih ada keluarga yang nemenin di rumah. Cuman ada juga minta bantuan Bu Bidan yang ikut 7 hari pertama dulu gitu, yang bakal kayak ngajarin, bantu ngasih tahu, edukasi, training kayak gitu. Tapi mungkin kedepannya masih belum tahu, cuman kayaknya sih butuh ya, belum nyari suster, cuman kayaknya pengennya sih ada, tapi nggak tahu deh. Bahkan harus kita juga tadi sebelumnya juga udah ada kelas prenatal juga, udah ada kelas prenatal dulu ya, jadinya pun melihat suster-suster yang peragakan tuh benar-benar kayak yang satu fokus di bayi, yang satu mempersiapkan peralatan-peralatan kayak bedongnya, kayak bedaknya, kayak sabunnya, semua itu udah ada disiapin. Bahkan saling kayak dokter dan susternya gitu loh, langsung kayak saling bantu kayak gitu. Sedangkan kita pun adanya 2 anak nih, jadinya pun akunya juga udah harus ada yang standby juga ngurus baby yang satunya lagi. Jadinya bukan mau memilih ngurus sendiri atau enggak, tapi justru membutuhkan adanya tim kerjasama dari segala pihak, mau itu keluarga maupun nanti suster yang kita akan cari ya. Baik, Bu Anissa kemarin kalau nggak salah sempat diajari ya cara menyusui ya? Iya, jadi setelah lahiran di Hermina Kemayoran juga nggak cuman ya udah dibiarin gitu aja, tapi tetap dikasih edukasi sama dokter laktasi, kayak cara-cara menyusui, apalagi ini kan kembar gitu. Ada suatu saat dimana yang satu nangis, terus tiba-tiba yang satu juga nangis, tapi ini lagi masih menyusui, tapi harus nunggu ngantri kakaknya dulu kan nggak mungkin. Jadi ya dikasih tahu caranya kalau nanti menyusui 2 bayi kayak gimana, kayak gitu. Berarti udah dikasih trik and trick ya? Iya. Untuk Dokter Silvina, mungkin aku mau nanya ya, kan Bu Anissa kemungkinan pengennya ASI eksklusif nih dok. Kira-kira cadangan ASInya tuh cukup nggak sih gitu untuk sekaligus 2 bayi gitu? Sejauh ini sih masih mencukupi, karena kita kan pantau setiap hari, kan pantau berat badannya, pantau kencingnya, pantau buang air besarnya, semuanya kan kita pantau. Sejauh ini masih mencukupi, tapi kan otomatis menyusui 1 bayi saja itu sudah merupakan challenge, sudah merupakan tantangan sendiri, apalagi ini menyusuinya 2 bayi, otomatis akan lebih ada tantangannya lebih berat nanti. Tapi kita kembali lagi, kalau seandainya untuk keberhasilan menyusui, tentunya akan kembali lagi ke ada support sistemnya, ada niat ibunya, ada nutrisinya dan lain sebagainya. Kalau semuanya tercukupi dengan baik sih pasti akan berhasil pasti. Makna dari nama Alma dan Asa sendiri apa sih? Bapaknya Bapaknya yang cari nama ya. Nama ya. Jadi kalau Alma itu lebih ke nickname sebenarnya. Kayak aku namanya Anandito, dipanggilnya Dito. Nah ini kalau ini Alma, saya ini panggilan. Tapi Alma Alsya pun ada artinya juga. Kalau Alma ini artinya itu yang mau belajar,
kalau Alsya ini yang dilindungi Allah gitu. Nanti ada lebih lengkapnya lagi namanya. Untuk pulang sendiri kapan kan Nisa bisa pulang? Pulangnya kurang lebih setelah 3 hari dari rumah sakit ya, boleh pulang. Dan kemarin ini juga kan sempat menyusui kayak gitu, 2 malam udah merasakan sendirilah gitu ya, kebangun tengah malam, terus harus apa ya, rutin kayak ngasih babynya ASI. Apalagi ini kan masa-masa awal dimana dibutuhkannya kayak apa, timbal balik, maksudnya kayak payudaranya juga harus segera dikasih ke bayinya supaya memproduksinya juga bagus kayak gitu. Jadi di masa-masa penting yang nggak mau dilewatin sama sekali. Apalagi pengennya juga ke depannya bisa ASI eksklusif 2 tahun ya, insya Allah, semoga bisa. Insya Allah ya. Iya. Terakhir buat Bu Anissa dan Pak Dito nih. Mungkin Kita aku nambahin nambahin sedikit Mbak. Boleh, Sebenarnya boleh. kalau untuk pemulihan luka pasca operasinya Mbak Nisa sudah boleh pulang hari ini. Tapi mungkin Mbak Nisa perlu 1 hari itu sebenarnya lebih belajar bagaimana menyusui bayi kembarnya. Jadi ditemani oleh pendamping tim laktasi Hermina Kemayoran. Tapi sebenarnya untuk saya dan Dr. Silvina sebenarnya udah gak ada masalah ya untuk bayi dan ibunya, sebenarnya sudah cukup sehat, untuk recovery-nya cukup baik ya. Jadi kita sudah bisa memulangkan pada hari ini sebenarnya secara medis. Oke. Baik, mungkin ini pertanyaannya untuk Bu Anissa dan Pak Dito ya. Gimana sih kesan lahiran di Hermina Kemayoran? Ya, kesan-kesannya ya setelah lahiran di Hermina Kemayoran benar-benar apa ya, ngerasa nyaman banget. Dari awal-awal sebelumnya kan kita kontrol dulu nih dari minggu ke-30 kehamilan sama dokter B juga, terus juga rutin dari 2 minggu sekali sampai akhirnya 1 minggu sekali. Dan pas lahirannya itu benar-benar smooth gitu perjalanannya. Terus juga tindakannya juga cepet banget. Kita nggak nunggu lama-lama, apalagi pas pecah ketuban gitu udah panik, tapi kita benar-benar ditanganin sama suster-suster yang udah mahir ya, udah hebat-hebat. Jadi dari proses-prosesnya tuh step by step, tapi jelas dan benar-benar membuat pasiennya tuh ngerasa nyaman gitu. Apalagi pas setelah lahiran juga, apalagi ini kan sesar juga dan metodenya ERAPS gitu. Jadi aku pun ngerasa kayak masih bisa tetap beraktivitas, terus juga masih nyaman untuk menggendong bayinya, menyusui, terus juga di ruangannya pun juga nyaman dengan suster-suster yang ramah-ramah, ngasih kayak edukasi untuk kedepannya kayak gimana. Jadi nggak ada bayangan sama sekali gitu. Mau ditambahkan atau sudah? Ya kalau aku sih tadi yang perlu aku garis bawahi, dengan walaupun sebelumnya kita pun alhamdulillah nyaman banget, udah kontrol ya rutin di sini. Tapi yang bikin aku takjubnya pun karena kondisi yang begitu tiba-tibanya, hal-hal yang nggak kita duga sama sekali. Ini kan hal yang emergency ya. Tapi tim dokter Hermina Kemayoran benar-benar kayak udah ngebantu banget kita dengan segala kondisi. Kita berdua doang di Bandung gitu ya, di Jakarta gitu kan ya, keluarga belum ada yang datang. Tapi semuanya begitu membantu kita hingga akhirnya 3 orang, ibu dan 2 anaknya pun selamat akhirnya, alhamdulillah. Baik, Dokter B ada yang mau disampaikan? Terima kasih Dokter B. Baik, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anissa dan kepada Bapak Anandito atas kepercayaannya kepada Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Terima kasih juga untuk tim dari Rumah Sakit Hermina Kemayoran dan teman-teman media yang hadir di hari ini. Sekian saya tutup press conference hari ini. Terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karisa terakhir mirip siapa? Baby Teens. Mirip siapa baby Teens? Terakhir.
Sebenarnya kombinasi sih kayaknya. Kalau menurut dokter gimana? Kalau menurut saya yang Alma tuh mukanya Mas Dito banget. Waktu begitu lahir udah, aduh ini mah anaknya Mas Dito lah, nggak mungkin ketukar lah. Kalau Dokter Silvina gimana? Adil berdua. Adil sama-sama satu-satu. Biar nggak berantem ya dok, nggak rebutan. Iya, dan emang dari golongan darah juga. Kalau Alma itu lebih ke Dito, kalau sama-sama kalau Alsya lebih ke Anissa, dan emang kayaknya mirip ini. Aku lebih ke Alsya, kamu lebih ke Alma. Iya. Matanya mungkin atau hidungnya. Kalau hidung kayaknya mirip-mirip sih, masih belum terlalu kelihatan jelas sih karena masih kecil banget kan, masih bisa berubah-berubah. Cuman ya itu agak-agak ada tarikannya ke bapaknya kalau yang pertama. Malah aku dari kecil, dari dalam kandungan, nanti mirip mamihnya ya. Sampai kayak gitu karena emang saking cintanya begini sama istri.